Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah keinginan yang seharusnya tidak dikabulkan. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 11 ayat 4-6. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini rasanya seperti Israel pada waktu ada di padang gurun ya. Kesulitan karena pandemi COVID-19 telah menghasilkan penderitaan bagi sebagian besar orang, baik itu kesehatan fisik dan mentalnya, bisnisnya yang hancur, hilangnya pekerjaan, yang tentu membawa dampak bagi pribadi maupun keluarga. Meskipun saat ini ada harapan dari pemerintah bahwa akan digeliatkan lagi roda ekonomi sambil menyesuaikan diri dengan keadaan new normal, tetapi saat ini bagi sebagian orang masih saja terasa sangat sulit untuk bisa kembali normal seperti sebelumnya. Sangat dimaklumi apa yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Namun demikian sebagai orang Kristen, hendaknya saudara jangan sampai terjebak dalam pemikiran negatif akan situasi sekarang ini yang bisa saja membuat saudara kecewa dan akhirnya bersungut-sungut karena membanding-bandingkan keadaan saudara sebelum adanya pandemi COVID-19 yang mungkin lebih baik daripada hari ini. Persungutan saudara hanya akan membuat saudara membuang rasa syukur karena persungutan itu sesungguhnya menyatakan ketidakpuasan saudara pada apa yang saudara inginkan namun tidak terwujudkan. Yang paling berbahaya dalam persungutan adalah ketika saudara membandingkan kehidupan masa lalu dengan masa kini, khususnya ketika di masa kini saat saudara ikut Tuhan, justru kehidupan dirasakan tidak seenak waktu belum kenal Tuhan. Kehidupan secara duniawi rasanya lebih menjanjikan dan menjamin dibanding ketika hidup secara rohani. Tetapi harus berjalan di padang gurun yang kering dan gersang tentu sangat tidak mengenakkan, bukan? Sadar atau tidak, Tuhan menjadi objek ketidakpuasan jemaat karena perjalanan hidup ini cepat atau lambat pemberontakan kepada Tuhan akan meletus. Nah, saudara, belajar dari bangsa Israel di padang gurun ketika mereka bosan dan tidak bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang dianggap tidak cukup memuaskan keinginan daging mereka yang disebabkan oleh orang-orang bajingan yang kemasukan nafsu rakus di ayat 4. Dari teks Ibrani, orang-orang bajingan adalah para pengacau. Mereka ini sudah ikut dalam rombongan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka bukan orang Israel ya. Mereka inilah yang mempengaruhi orang Israel untuk mengeluh dan menangis karena mana yang Tuhan sediakan sebagai makanan harian mereka dengan mengingat-ingat kenikmatan makanan yang ada di Mesir. Ayat 5 dan ayat 6, ada daging, ada ikan, ada buah-buahan dan sayuran sebagainya. Ini adalah persungutan yang keenam yang dilakukan orang Israel kepada Tuhan di padang gurun. Mereka membiarkan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Memang kondisi fisik dan mental yang terkuras di padang gurun sangat rentan dengan hasutan untuk melawan Allah. Orang Israel lupa bahwa meskipun mereka di Mesir makan yang enak-enak dan gratis, tetapi mereka itu dalam status budak. Sedangkan di padang gurun, mereka memang makan mana tiap hari, namun mereka berstatus sebagai orang merdeka, umat pilihan Allah. Persunggutan orang Israel telah membuat mereka menantang Tuhan dengan pertanyaan, siapa yang akan memberi kita makan daging? Ayat 4 bagian B. Mereka lupa akan janji Tuhan yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Mereka menghina Tuhan ketika mengatakan bahwa tubuh menjadi kurus kering gara-gara hanya makan mana. Itu sebabnya dalam Ulangan pasal 8 di vlog saya yang berjudul Yang Taat Aturan Silakan Masuk, saya menjelaskan maksud dan tujuan Allah membawa Israel di padang gurun. Salah satu janji Allah yang dikemukakan di sana ialah bahwa mereka akan makan roti dengan tidak usah berhemat, tidak akan kekurangan apapun, mereka akan kenyang karena negeri yang baik yang diberikan oleh Tuhan.
Ulangan 8 ayat 9 sampai 10. Nah, kembali ke Bilangan pasal 11. Celakanya saudara, Tuhan mengabulkan keinginan orang Israel. Dia memberikan mereka daging, makan daging selama 1 bulan penuh. Ayat 18 sampai 21. Tuhan mengabulkan apa yang diminta karena intinya mereka telah menolak Dia. Ayat 20 bagian B. Ketika Musa pun meragukan Tuhan, Tuhan lalu menegur Musa bahwa Dia berkuasa untuk melakukan mujizat dengan firman-Nya. Ayat 23. Lalu apa yang terjadi? Kelimpahan daging yang Tuhan berikan justru memukul orang Israel dengan tulah yang sangat besar yang membunuh banyak dari antara mereka. Ayat 31 sampai 35. Sungguh mengerikan ketika keinginan nafsu Israel dikabulkan Tuhan. Mujizat Tuhan ternyata berisi penghukuman yang tragis, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesulit apapun kehidupan saudara saat ini, janganlah mau dipengaruhi oleh suara-suara negatif yang dapat menyeret saudara ke dalam dosa persunggutan. Keinginan untuk menikmati sesuatu yang nikmat boleh-boleh saja, apalagi kalau saudara sebelumnya pernah menikmatinya. Tetapi, menghadapi keadaan yang sulit sekarang ini, marilah saudara senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan mengaruniakan saudara berkat yang dapat dinikmati lebih dari biasanya. Namun keinginan saudara saat ini haruslah berserah pada kehendak Bapa di sorga, sehingga berkat dan bukan penghukuman Tuhan yang saudara terima seperti orang Israel itu. Sebagai kesaksian saudara, saya dan keluarga juga sebagai hamba Tuhan pernah mengalami saat-saat yang sulit. Kami kekurangan uang, kami juga makan dengan keadaan yang seadanya, pas-pasan, makan nasi, pakai Indomie dan telur. Itu bisa beberapa waktu lamanya berlangsung, sepertinya tidak ada perubahan sesuatu yang mengenakkan cita rasa begitu ya. Saudara, ini memang secara manusia mungkin membosankan. Makan tahu, makan tempe terus-terusan. Tetapi saudaraku, ketika kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengucap syukur. Sederhana sekali saudara. Segala sesuatu kami ucapkan syukur, maka kami dapat menikmati berkat Tuhan itu tanpa persenggutan. Kami melewati hari demi hari, rasanya biasa-biasa saja sih, baik-baik saja. Saudaraku, apa yang dikatakan Israel itu sesungguhnya mengandung unsur dramatis ya. Kami jujur nggak kurus saudara. Kami bahkan biarpun cuma makan nasi pakai Indomie atau telur berhari-hari, apalagi waktu awal-awal masa pandemi ini, saudaraku, kami tidak menjadi kurus, tetapi justru berat badan kami naik. Haleluya. Nah saudara, ini satu kesaksian yang benar, bahwa ada saatnya juga kami diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat yang tentu lebih baik daripada sekedar kami makan Indomie dan telur berhari-hari itu. Pada suatu ketika, istri saya ingin sekali makan pizza, Domino's Pizza. Pada saat itu dia mengatakan kepada saya, lalu saya segera mencari di aplikasi online untuk memesannya. Saya berpikir saya ada uang, saya ingin memesannya 2 saja, ukuran yang sedang. Lalu setelah semua sudah terakumulasi apa yang akan saya beli, kemudian teringatlah saya bahwa uang saya ternyata harus dipergunakan untuk keperluan yang lain. Dengan berat hati saya katakan pada istri saya bahwa ya ditunda dulu deh karena uang nggak cukup. Ya istri saya dengan santai saja ya sudah, dia lupakan. Itu saya ingat sekali hari Sabtu saudaraku. Hari Seninnya 2 hari kemudian ada seorang anak Tuhan datang ke rumah membawa 5 dus pizza Domino. Saudara ingat, yang istri saya inginkan adalah pizza Domino, yang saya akan pesan 2 dus, yang datang hari Senin adalah 5 dus dengan pizza Domino's yang sama. Betapa Tuhan sangat memperhatikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan. Tetapi bukan karena kami memaksa, tetapi ketika kami melupakannya, maka ternyata Tuhan mengabulkannya. Bukan karena kami mendesak, tetapi karena kami percaya apapun yang Tuhan lakukan hari itu pasti baik adanya. Kesaksian berikutnya saudaraku, lagi-lagi istri saya, dia pengen sekali makan makanan Thailand. Lalu waktu dia tunjuk satu makanan Thailand di
di handphone, di Google gitu ya. Saya bilang ya kalau Tuhan izinkan ya kapan-kapan kita bisa makan lah. Ya sudah, kami lupakan itu karena memang gak ada uangnya. Kami lupakan saudara. Lalu beberapa saat kemudian, entah saya lupa 1 atau 2 bulan kemudian, saya mendapatkan undangan pelayanan di Mall Senayan City. Setelah selesai ibadah, kemudian satu anak Tuhan, salah satu yang aktif di persekutuan di mall itu, kemudian mengajak kami makan. Saya dan istri saya dan teman daripada anggota jemaat ini, saudara, dari seorang anak Tuhan ini. Ketika kami diajak makan siang setelah ibadah itu, kami terkejut karena dia membawa kami ke sebuah restoran elit masakan Thailand. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang diinginkan istri saya tidak sanggup saya berikan, tetapi bukan berarti saya harus berdoa memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang diinginkan hati istri saya. Tetapi ketika kami melupakan dan terus fokus untuk beribadah dan melayani Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang sudah dilupakan itu menjadi satu kenyataan. Sederhana sekali saudaraku kelihatannya, tetapi marilah kita memulai dengan yang sederhana, mengucap syukur dalam segala perkara. Haleluya. Kiranya renungan dan kesaksian ini memberkati saudara sekalian. Tetap percaya, tetap bersemangat, dan tetap bersyukur ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami dengar firman-Mu, maka patutlah kami bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami supaya kami tidak terjebak dalam persungutan akan hari-hari yang sukar, tetapi kami mau bersyukur akan apa yang kami terima saat-saat ini. Tuhan, kami tidak mau bosan untuk mengucap syukur. Kami tidak mau untuk mempertanyakan apa yang Tuhan akan sediakan, tetapi kami mau Tuhan menyediakan hidup kami untuk menyembah Tuhan, untuk mengabdi kepadamu di saat-saat yang sukar. Bukan hanya kami memohon agar keinginan kami tercapai, tetapi justru apa kehendak Allah yang harus kami lakukan selama menghadapi masa-masa yang sukar bagaikan di padang gurun ini. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau mengucap syukur karena kami percaya sepanjang hari ini Bapa di sorga mencukupkan segala sesuatunya. Meskipun mungkin hanya itu-itu saja yang dari hari ke hari kami nikmati, tapi kami percaya kami tidak akan kurus, kami tidak akan sakit, kami tidak akan menderita karenanya, tapi kami akan sehat dan kuat oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ini doa sembahyang kami. Kami siap menjalani hari dengan iman, dengan semangat, dengan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.